Halo teman-teman, jumpa kembali dengan channel Oktapadita. Baik, pada kesempatan ini kita akan membahas tema terkait sistem informasi. Jadi banyak pesan dan juga komentar-komentar permintaan kepada saya terkait pembahasan soal-soal sistem informasi. Jadi kita langsung mulai pada bagian yang pertama, yaitu SISFO bagian yang pertama. Nomor 1. Kumpulan data secara sistematis yang dapat diorganisasi sehingga membuat manajemen data menjadi mudah merupakan pengertian dari A. Software, B. Database, C. Data Management, atau D. Query Management. Jawabannya adalah B. Database. Jadi database memudahkan kita dalam manajemen data yang telah terkumpul secara sistematis. Nomor 2. Berikut merupakan ciri dari RDBMS, kecuali A. Adanya multiple level security, B. Membutuhkan spesifikasi software dan hardware yang tinggi, C. Mendukung arsitektur client server, atau D. Menyimpan data dalam bentuk file. Jawabannya adalah D, yaitu menyimpan data dalam bentuk file. Jadi kalau D itu menyimpan data dalam bentuk file merupakan ciri dari DBMS atau Database Management System. Sedangkan RDBMS atau Relational Database Management System itu mendukung multiple user, kemudian dia mendukung normalisasi, dia juga memiliki distribute database, dan adanya key dan index yang menyebabkan itu tidak boleh ada redundansi data, tidak ada data yang multiple juga. Kemudian adanya relasi data atau tabel antara satu dengan yang lain. Dan yang terakhir itu menyimpan data tentunya dalam format tabel. Selanjutnya nomor 3. Berikut merupakan tipe dari DBMS kecuali A. Hierarchical, B. Procedural, C. Network, atau D. Object Oriented. Jawabannya adalah B, yaitu prosedural. Jadi 4 tipe DBMS, Database Management System. Yang pertama itu sudah pasti adalah hierarchical, yang kedua adalah network, yang ketiga adalah relational, dan yang keempat itu adalah object oriented. Nomor 4, pada saat client, server, dan database berada dalam satu mesin, maka menggunakan arsitektur database tipe A, 1 tier ya, atau 1 tier, B, 2 tier, C 3 tier, atau D 4 tier. Jawabannya adalah 1 tier. A. Arsitektur 1 tier atau single tier itu menggunakan client, server, dan database itu semuanya berada dalam satu mesin yang sama. Biasanya ini untuk penggunaan misalnya pada saat produksi ataupun pada saat pembelajaran dan lain-lain. Dan ini sudah sangat jarang digunakan, teman-teman. Nomor 5, apabila kita menginginkan pemisahan antara pengguna, server aplikasi, dan server database, maka kita menggunakan arsitektur database tipe A 1 tier, B 2 tier, C 3 tier, atau D 4 tier. Jawabannya adalah 3 tier. Jadi arsitektur 3 tier itu dia memiliki layer aplikasi, biasanya di sini itu server, sebagai penengah antara pengguna dan database. Layer ini yang bertanggung jawab untuk mengkomunikasikan antara permintaan pengguna request ke database dan mengirimkan balasan reply dari database ke pengguna. Sebagai salah satu contoh, layer aplikasi ini adalah web server. Kemudian contoh dari 3 tier ini sebagai layer aplikasi itu misalnya adalah web server. Kemudian kita juga punya database server, dan kemudian juga nantinya ada pengguna. Jadi pengguna untuk mengakses web server tertentu, kemudian dari web server itu akan mengambil data dari database server. Jadi itu menggunakan arsitektur 3 tier. Nomor 6, database terdiri dari struktur data yang kompleks. Dengan demikian, untuk membuat sistem efisien dalam pengambilan data dan mengurangi kompleksitas pengguna dalam mengakses database, maka diperlukan A. Database arsitektur, B. Database abstraction, C. Database model, atau D. Database availability.
Jawabannya adalah B. Database abstraction. Database abstraction ini itu membuat sistem efisien dalam pengambilan data dan mengurangi kompleksitas pengguna dalam mengakses database. Nomor 7. Berikut merupakan 3 level dalam data abstraction database. Kecuali A. Internal level, B. Conceptual level, C. External level, atau D. Middleware level. Jawabannya adalah D. Middleware level. Jadi middleware level ini bukan termasuk dalam abstraction database. Yang termasuk dalam abstraction database itu adalah yang pertama, internal level, dia menggambarkan struktur penyimpanan fisik database. Kemudian yang kedua adalah external level, dia menggambarkan pembagian akses data pengguna sesuai kebutuhan. Yang ketiga itu conceptual atau logical level, dia menggambarkan struktur database dari keseluruhan isi database bagi komunitas pengguna. Contohnya misalnya tipe datanya seperti apa, entitasnya apa, relasinya seperti apa. Jadi secara logikalnya. Nomor 8, berikut yang bukan keuntungan dalam menggunakan entity relationship atau ER diagram adalah, atau yang sering kita sebut dengan ERD adalah A. Menggambarkan struktur logical database, B. Menggambarkan entitas, atribut, dan hubungannya, C. Menggambarkan informasi apa saja yang tersedia dalam database, dan D. Menggambarkan arsitektur fisik database. Jawabannya yang bukan keuntungan dalam menggunakan ERD adalah menggambarkan arsitektur fisik database. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, dia itu dibagi menjadi 3 level ke arsitektur, yaitu 1 tier, 2 tier, dan 3 tier. Jadi keuntungan dalam ERD itu dia akan menggambarkan struktur logical database, kemudian menggambarkan entitas, atribut, dan hubungannya, serta menggambarkan informasi apa saja yang tersedia dalam sebuah database. 9. Dalam ER diagram, manakah yang merupakan notasi untuk atribut? Apakah A, B, C, atau D? Jawabannya adalah B, yaitu atribut. Jadi untuk notasi atribut seperti ini ya teman-teman. Kalau A itu dia adalah entity, khususnya itu untuk strong entity. Untuk yang C ini relationship. Sedangkan kalau yang D ini adalah dia atribut juga tetapi multi-value atribut. Nomor 10, berikut yang bukan merupakan konsep dasar dalam ER diagram adalah A. Entitas, B. Atribut, C. Relasi atau hubungan, atau D. Tuple. Jawabannya adalah D atau tuple ya teman-teman. Jadi entitas, atribut, dan relasi ini adalah konsep dasar dalam ER diagram. Jadi kalau entitas itu adalah berbagai hal yang digunakan untuk mewakili sesuatu, mewakili objek. Bisa berupa contohnya person, itu contohnya adalah siswa atau pekerja. Kemudian kalau berbicara place, misalnya toko ya ini teman maksudnya. Kemudian bangunan, supermarket, dan sebagainya. Kalau objek, dia itu mesin, mobil. Kalau dia event, misalnya bisa juga contohnya penjualan, registrasi, dia konsep akun ataupun course. Itu contoh daripada entitas. Sedangkan atribut itu adalah nilai atau sesuatu yang mencirikan entitas. Misalnya di sini entitas mobil. Dia punya atribut warna, kapasitas mesinnya apa, tipenya apa, chassisnya bagaimana, dan lain-lain. Kemudian terakhir tentunya relasi atau hubungan. Dia menunjukkan hubungan antara dua ataupun beberapa entitas. Nomor 11. Apakah nama metode pengujian perangkat lunak tanpa mengetahui struktur internal kode atau program perangkat lunak tersebut? A. Black box test, D. Dash checking, C. Structure walkthrough, atau D. White box test. Jawabannya adalah black box test ya teman-teman. Jadi black box ini sering disebut juga pengujian secara fungsional. Dia itu nanti menguji di mana pengujinya itu tanpa perlu tahu struktur internal atau kode program. Penguji itu hanya perlu menyadari apa yang
seharusnya dilakukan oleh perangkat lunak, tapi dimana dia tidak memiliki pengetahuan bagaimana untuk melakukannya. Jadi itu adalah black box test. Nomor 12, berikut yang bukan merupakan tahapan atau hierarki pengujian perangkat lunak adalah A. Acceptance testing, B. System testing, C. Integration testing, atau D. Error check testing. Jawabannya adalah D, yaitu error check testing. Jadi urutan dalam ataupun hierarki pengujian perangkat lunak itu dimulai dari unit testing, kemudian menuju ke integration testing, setelah itu ke system testing, dan yang terakhir adalah acceptance testing. Nomor 13. Apakah nama tahap pengujian perangkat lunak yang dilakukan pada setiap modul selama proses pengembangan? A. Acceptance testing, B. System testing, C. Integration testing, atau D. Unit testing. Jawabannya adalah unit testing. Jadi unit testing ini biasanya dilakukan oleh para developer ya, atau pengembang teman-teman, untuk menuliskan kode program yang ada. Jadi dalam setiap modul setelah selesai dia dijalankan kode programnya, maka dilakukan yang namanya unit testing. 14. Apakah nama tahapan pengujian yang dilakukan oleh organisasi penguji profesional pada perangkat lunak yang telah selesai sebelum perangkat lunak tersebut diperkenalkan secara umum? Apakah acceptance testing, B. System testing, C. Integration testing, atau D. Unit testing? Jawabannya adalah D, yaitu system testing. Jadi sistem testing ini tahapan pengujian yang biasanya melibatkan organisasi penguji profesional. Jadi itu dilakukan sebelum diperkenalkan secara umum. Nomor 15, apakah nama tahapan pengujian yang dilakukan sebelum, selama, dan setelah integrasi modul ke perangkat lunak utama? A. Acceptance testing, B. System testing, C. Integration testing, atau D. Unit testing? Jawabannya adalah D. Integration testing. Jadi integration testing ini merupakan pengujian integrasi modul di mana biasanya bekerja secara tim ya teman-teman, perangkat lunak. Kemudian untuk dia mengintegrasikan ke perangkat lunak yang utama, maka ada namanya integration testing. Nomor 16, berikut manakah yang merupakan tanggung jawab dari seorang data administrator? A. Memelihara aplikasi sistem database, B. Mendefinisikan elemen penamaan dan relasi data, C. Mengembangkan struktur fisik database, atau D. Mengembangkan aplikasi sistem kamus data. Jawabannya adalah B ya. Jadi fungsi daripada data administrator itu adalah mendefinisikan elemen penamaan dan relasi data. Sedangkan jawaban untuk A, yaitu memelihara aplikasi sistem database, kemudian mengembangkan struktur fisik database, dan mengembangkan aplikasi sistem kamus data, itu adalah fungsi daripada database administrator. 17. Fungsi yang digunakan sebagai penanda data untuk memastikan bahwa data yang dikirim maupun yang diterima sama atau tidak mengalami perubahan ketika menggunakan internet disebut A. Digest signature, B. Electronic signature, C. Digital signature, atau D. Hash signature. Jawabannya adalah C ya teman-teman, yaitu digital signature. Jadi digital signature ini itu suatu proses untuk pengamanan data ya teman-teman. Jadi dia memanfaatkan sebuah kunci yang kita kenal dengan private dan public key. Kunci public ini atau public key digunakan untuk mengenkripsi data, sedangkan kunci private atau private key ini digunakan untuk mendekripsi. Caranya itu pertama dokumen di hash ya, kemudian dia akan menghasilkan yang namanya message digest. Kemudian message digest itu dienkripsi menggunakan kunci publik menjadi digital signature. Nah, untuk membuka digital signature tersebut diperlukan oleh kunci private. Kunci private yang dimiliki tentunya oleh penerima. Nah, dalam perjalanan kalau data itu telah diubah oleh pihak luar, maka digital signature juga ikut berubah.
sehingga kunci private yang ada tidak akan bisa digunakan untuk membuka data yang dikirimkan. 18. Manakah sistem berikut yang akan digunakan oleh perusahaan untuk memantau pola tertentu dari karyawan sehingga bisa mengidentifikasi pola abnormal dan membuat laporannya? Ini contoh ya maksudnya teman-teman. Jadi mana sih sistem yang akan digunakan, misalnya untuk digunakan memantau pola dari karyawan, terus untuk mencari tahu pola abnormal dan kemudian membuat laporannya. A. Computer Assist Audit Technique. B. Management Information System. C. Database Management System. Atau D. A Neural Network. Jawabannya adalah neural network ya, atau jaringan saraf. Jaringan saraf ini tentunya akan merupakan suatu pola yang akan digunakan untuk memantau, mempelajari pola, melaporkan sesuatu untuk kemudian dapat diinvestigasi ataupun dibuatkan laporannya. 19. Proses secara sistematis untuk membuat sistem informasi dapat memenuhi kebutuhan bisnis lewat desain, pembuatan, hingga bisa digunakan oleh pengguna disebut dengan A. System Development Life Cycle atau SDLC, B. Management Information System, C. Database Management System, atau D. Project Planning. Jawabannya adalah A, yaitu System Development Life Cycle. Saya rasa ini pasti teman-teman tahu ya, dalam setiap pengembang perangkat lunak, SDLC ini digunakan untuk menghasilkan software atau perangkat lunak yang berkualitas dan mampu nantinya software tersebut memenuhi kebutuhan pengguna. 20. Manakah jawaban berikut yang benar terkait penggunaan asymmetric key kriptografi? A. Pengirim dan penerima memiliki kunci atau key yang berbeda. B. Pengirim dan penerima memiliki kunci atau key yang sama. C. Pengirim mengenkripsi data menggunakan private key penerima. Atau D. Asymmetric key tidak bisa digunakan untuk digital signature. Jawabannya adalah A. Jadi teman-teman, penggunaan asymmetric key kriptografi itu pengirim dan penerima memiliki kunci yang berbeda seperti yang sudah dijelaskan pada nomor yang sebelumnya ya. Jadi pengirim dan penerima memiliki public dan private key-nya masing-masing. Dan tentunya asymmetric key ini bisa digunakan untuk digital signature. Baik teman-teman, demikian untuk siswa bagian yang pertama terkait dengan soal-soal latihan soal untuk seleksi kompetisi bersama SKB. Terima kasih untuk bergabung dengan channel Okta Padita. Sampai berjumpa di lain kesempatan.